Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Hasan dari kelas 12 IPS 1 Man Insan Cendekia Bangka Tengah. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu tugas mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang gurunya adalah Ustazah Muntaziroh. Dan pada materi yang akan saya jelaskan yaitu biografi singkat mengenai para anggota Wali Songo. Pengertian Wali Songo. Kata wali dalam bahasa Arab artinya pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam pemakaiannya, wali diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau waliullah. Songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Jadi, Wali Songo berarti 9 wali yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam atau Islamisasi di Pulau Jawa pada abad ke-15. 9 wali tersebut antara lain Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Masyarakat Jawa memanggil Sunan kepada para Wali Songo. Kata Sunan atau susuhunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, berarti yang dijunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala, juga bermakna paduka yang mulia. Gelar atau sebutan Sunan digunakan oleh para Raja Mataram Islam sampai Kerajaan Surakarta dewasa ini. Ada pula yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah suatu lembaga, sehingga anggotanya tidak hanya terbatas pada 9 nama-nama tersebut. Biografi singkat para anggota Wali Songo. Yang pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berasal dari Kashan, sebuah tempat di Persia atau Iran, sebagaimana tercatat pada prasasti makamnya. Beliau bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi, dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Beliau adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Raden Rahmat atau Sunan Ampel adalah putra cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati diperistri oleh Raja Brawijaya dan istri yang paling disukainya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Raden Maulana Makhdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Yang keempat adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Sahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta, keturunan Ranggalawe yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab Kadi Zaka, yang artinya pelaksana dan membersihkan. Menurut pendapat masyarakat Jawa, memberikan arti kata Kadi Zaka dengan Kalijaga, yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad ke-15 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yang kelima adalah Sunan Giri. Raden Ainul Yakin atau Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq, salah satu murid dari Sunan Ampel. Raden Ainul Yakin dan dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Sunan Giri merupakan saudara ipar dari Raden Fatah, dikarenakan istri mereka bersaudara. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel Denta, Surabaya, milik Sunan Ampel.
Di sini ia bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang tadi. Pada sebuah kisah diceritakan bahwa Raden Paku bisa mencapai tingkatan ilmu laduni. Sunan Giri meninggal di sekitar awal abad ke-16. Makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. Yang keenam adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim. Disebut Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Pacitan, Lamongan. Raden Qasim adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Cendrawati. Istri Sunan Derajat yaitu Dewi Sofiah, putri Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus biasa juga dikenal Ja'far Shadiq atau Raden Undung. Dikenal sebagai seorang pujangga cerdas yang luas mendalam keilmuannya, merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang, Panolan, Blora, Jawa Tengah. Dalam silsilah yang tercatat dengan detil, Sunan Kudus masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550 Masehi. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. Yang ke-8 adalah Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Semasa kecil ia biasa dipanggil Raden Prawoto. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam berdakwah, beliau seperti ayahnya Sunan Kalijaga, ibarat mengambil ikan tidak sampai keruh airnya. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya, dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati. Dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah, atau dalam beberapa riwayat sejarah beliau dikenal juga dengan Fatahillah atau Nurullah. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten, yang kemudian beliau juga yang mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, atau sekarang lebih dikenal dengan wilayah Jakarta. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 Masehi dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Wukir Sabta Panggah di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya bahas dalam video ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.